Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan pergerakan indeks dan ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Cepin, kedua Main, ketiga Japa, keempat Sido, dan kelima PSAB. Langsung saja kita ke indeks. Indeks hari ini turun cukup dalam ya. Sempat rebound di awal perdagangan, tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun dan tutup di 5.238, turun 2% lebih. Dan Bapak Ibu lihat net sell asing di 1,8 triliun yang langsung berdampak ke IHSG ya, langsung jatuh 2% lebih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal bisa dikatakan IHSG gagal mencoba breakout EMA 200 di 5.400 dan sekarang arah IHSG mengarah ke 5.200, terdekatnya di situ ada EMA 20 dan kalau itu di breakdown ya langsung ke arah 5.100. Harusnya 5.100 ini bisa dipertahankan ya. Kalau enggak IHSG akan melorot lagi bahkan ke 5.000 dan bahkan ke 4.800. Jadi hati-hati, seperti yang saya bilang dari minggu lalu, hati-hati, kemungkinan IHSG akan berubah arah 2-3 hari ke depan, dan hari ini terlihat sudah mulai ya IHSG mengarah ke bawah. Dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD langsung mengarah untuk membuat dead cross, garis biru mendekati garis merah, dan bar chart di atas 0 langsung tidak kelihatan alias muncul tipis ya, arah IHSG akan ke bawah ya, terdekat menguji 5.200 EMA 20. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Cepin yang pada hari ini ditutup naik 1,2%, KLP harga 6.300. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin tadi cukup bagus ya, sempat breakdown dari support 6.140, sempat menyentuh 6.000 tapi kemudian dibawa naik lagi. Kemana arah Cepin? Kalau dilihat dari volume yang naik signifikan dan indikator MACD juga mulai melandai dan bar chart di bawah 0 makin menipis ya, arah Cepin terdekat ke 6.500 dulu, menguji resisten 6.500, pertengahannya range sideways-nya kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 6.800. Bisa spekulasi buy ya bisa aja Bapak Ibu. Cut loss-nya di bawah EMA 200-nya ini tadi di 5.910 sampai 5.900, sekitar 6,2%. Take profit-nya terdekat di 6.500 itu di 3,4%. Kalau dia mampu ke resisten terdekatnya di 6.900 ya sekitar 9%. Ya masih sama seperti analisa saya sebelumnya ya. Ini analisa saya sebelumnya, beli Cepin di dekat-dekat support di 6.200 tapi kemudian belum juga menyentuh harga cut loss ya. Cut loss-nya saya waktu itu di bawah EMA 200-nya. Tapi kalau untuk ini bisa aja Bapak Ibu di bawah EMA 20 dan EMA 60. Karena Bapak Ibu bisa lihat EMA 60 sudah breakout dari EMA 200. Itu potensi bagus ya untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Main. Main pada hari ini ditutup naik 0,82%, KLP harga 615, sempat menyentuh level tertingginya di 660. Tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main sempat hampir breakout resisten sideways yang cukup kuat yang sudah diuji dari bulan April, sempat 4 kali diuji dan hari ini sempat breakout tapi kemudian turun lagi ya. Potensi Main untuk besok masih akan, kalaupun besok dia melanjutkan mencoba breakout ya, menguji resisten EMA 150 dulu di 630. Kalau itu mampu di breakout ya ke resisten sideways-nya di 6.500. Dan juga perlu hati-hati Main, kalaupun besok dia breakdown ya akan menguji 610 sampai 600. Di situ ada EMA 20 dan EMA 60. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 560 sampai 550. Jadi perlu hati-hati untuk Main. Bisa spekulasi buy nggak? Menurut saya nggak usah dulu ya, karena Main ini ada di harga pertengahan dan chartnya pun belum begitu bagus. Kalau cut loss juga agak lumayan dalam kalau nggak salah ya. Kalau cut loss di sini agak kemungkinan ke trigger ya. Kalau ke bawah sini ya sekitar 11%, jadi agak jauh ya. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu, kalau mau cut loss di bawah EMA 60-nya aja ini di 580 ya bisa aja. Take profitnya ya di 650 di resisten sideways-nya 650. Kalau saya sih belum.
Mending saya nunggu dia breakout 650 atau nunggu di bawah di 550 sampai 560. Jadi seperti itu aja untuk main. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Japa. Japa pada hari ini ditutup naik sangat tinggi 8,44%, KLP harga 1220. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal dari ketiga emiten perayaman, Japa yang paling menarik. Makanya hari Jumat kemarin saya memilih Japa untuk mencoba saya masuk dan membuat trading plan-nya, dan hari ini sudah profit sekitar berapa ya tadi lupa aku. Ya di atas 7% lah kalau nggak salah. Saya belinya di harga 1130. Dan ini trading plan saya waktu itu, waktu hari Jumat saya beli dan sudah mencapai di pertengahan ya. Target saya ada di EMA 200 di 1280, dan hari ini Japa breakout EMA 150-nya disertai volume ya masih berpotensi ke atas, dan terlihat juga dari MACD bar chart di atas 0 makin meninggi, dan indikator garis biru dan merah sudah di atas 0. Jadi potensi bagus untuk Japa. Kalaupun besok IHSG melanjutkan penurunan, kemungkinan besar juga Japa paling akan koreksi-koreksi kecil. Kalau memang arahnya ke atas ya. Kalau memang ini sebagai pancingan ya besok bisa jadi Japa malah ARB. Ya sesuaikan aja. Kalau untuk harga sekarang sudah agak dalam ya cut loss-nya, jadi wait and see dulu lah. Nggak usah maksa masuk karena ini sudah di harga tinggi. Japa potensi turun juga cukup besar, dan potensi naik ya sama cukup besar ya. 1:1 lah. Sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di bawah, seperti analisa saya waktu hari Jumat itu, saya ada posting di video hari Jumat itu trading plan Japa ya seperti ini. Ya seperti itu aja untuk Japa, masih mengarah ke atas ya, cuman kita lihat besok. Dan kita lihat IHSG juga. Besok apakah lanjut koreksi atau mampu berbalik kalah rebound lagi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Sido. Sido pada hari ini ditutup turun 2,46%, KLP harga 1385. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Sido breakdown support di 1400 dan sekarang harganya di 1385. Dan Bapak Ibu bisa lihat candle hari ini menutup penuh 2 candle hari sebelumnya, atau di hari Kamis minggu lalu dan di hari Jumat. Potensi kemana arah Sido? Ya berpotensi karena turun disertai volume, dan indikator MACD juga sudah membentuk dead cross, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya arah terdekat Sido ke EMA 20 di 1360. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 1300. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa ya Bapak Ibu, sangat berisiko untuk Sido. Mending nunggu di bawah sini aja di 1300 sampai 1330. Bisa spekulasi buy di bawah sini, dan cut loss-nya ya di 1250 sampai 1260. Jadi seperti itu aja untuk Sido. Hati-hati yang sudah punya di atas barang, pasang cut loss saja kalau dia breakdown dari EMA 20-nya nih dari di 1360. Kalau dia menyentuh 1350 sampai 1340 bisa cut loss saja. Tapi ya itu terserah Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga ya nggak masalah. Kalau nggak mau cut loss ya diperpanjang time frame-nya ya, harus siap nahan atau hot saham Sido ini lebih lama. Kalau dia ke arah bawah ya untuk berbalik ke arah atas ya agak pelan-pelan juga. Jadi sesuaikan aja. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada PSAB. Ini salah satu saham yang di request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube ya. Pada hari ini PSAB turun 1,59%, KLP harga 248. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PSAB kalau dilihat dari teknikalnya ya mengarah ke 230 sampai 220. Di situ ada EMA 200 dan support yang ditarik garis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga sudah membentuk dead cross dari 2 minggu yang lalu. Ya arah PSAB menguji support di 230 sampai 220. Belum bisa spekulasi buy juga. Yang punya barang di daerah atas ya sesuaikan aja cut loss-nya, karena cut loss-nya sudah cukup dalam ya di 210 kalau saya cut loss ya sekitar 28 poin, itu hampir
10% lebih ya, di 14% ya sangat beresiko ya, sesuaikan aja ya. Karena kalau Bapak Ibu beli di harga sini kan di harga pertengahan, jadi ya ke bawah agak dalam, ke atas juga lumayan profit besar kalau dia mampu berbalik arah. Ya seperti itu aja untuk kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau ada saran, kritik, dan komen, silahkan tinggal di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.